Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di belakang belum kompak. Dalam salam gue kompak. Kalau menjawab salam teh harus kompak. Kenapa harus kompak? Karena mangana buang sampah. Kalau sudah menakib di cendana, insya Allah terbuka pintu barokah. Amin. Barokah buat siapa? Rahasia-rahasia yang disembunyikan. Mudah-mudahan dengan izin kepada sahabat malam ini rahasia itu terbukakan. Amin. Kenapa? Karena ada apa? Lempar suhu. Kalau sudah berkah, apa langkah, insya Allah semuanya tunduk. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah wa ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka Allahumma faqihni fid dini wal ilmi wa tawakkal. Allahumma ja'alni as-sahatan lisani wa balagatan firqah. Amin. Allahumma dzakirna bil dzikri minhu ma nasina. Amin. Wa 'allimna bil dzikri minhu ma jahilna. Amin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya Allah ya rabbal ashabal fadilah wa al-silsilah tariq qadriyah naqsyabandiyah ma rasulillah mursyiduna wa murabbi arwahina Syekh Muhammad Abdullah Saifullah Al-Mas'ud. Semoga dengan kesempurnaan karomah beliau, hidup kita, negara kita selalu diapit, dijaring, dibimbing dalam keadaan eling. Al-Fatihah. Khususan ila hadratir ruhi Syekh Muhammad Soeharto Al-Mas'ud. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya Rabbi ya Musayyid siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga dengan kesempurnaan karomah Abah, keluarga besar Wali ke-10 senantiasa dijaga kehormatannya, keselamatannya. Al-Fatihah. Jas merah. Lamun anu sok resep ke janda mah jangan sekali-kali merupakan si bibir merah. Jas merah itu ternyata jangan sekali-kali merupakan sejarah. Negara ini dibangun atas sejarah yang sangat luar biasa. Keluar biasaan itu bukan hanya dibuktikan dengan berbagai perjalanan negara ini terbentuk, tetapi dari namanya saja Indonesia terdiri dari 9 dan huruf 9 itu adalah huruf yang memiliki hirqah yang sangat luar biasa. Karena itu pembentukan negara ini luar biasa. Para ulama, para habaib, para aulia Allah bekerja di belakangnya. Maka kalau memimpin Indonesia tanpa karomah mustahil. Memimpin Indonesia tanpa melibatkan para ulama, para aulia mustahil. Catatlah. Bagaimana seorang presiden RI pertama untuk memproklamirkan saja harus menunggu waktu? Karena kata Allah, waktu itu punyaku. Maka jangan pernah main-main dengan waktu. Untuk memproklamirkannya saja itu luar biasa. Buka sejarah. Makanya jangan sekali-kali merupakan apa tadi? Yang kedua, kita catat betul ini di dalam sejarah ini. Ketika negara ini akan dibentuk, pada saat itu terjadi perdebatan yang luar biasa. Kenapa? Apa bentuk negara kita ini? Karena Al-Quran dalam sejarahnya termasuk Rasulullah tidak menentukan bentuk negara ini apa. Maka di dalam fikih siasat atau fikih politik silahkan buka, tidak ditentukan. Maka pada saat itu beristikharah kira-kira apa? Hasil dari istikharah ternyata bentuk yang diambil adalah republik.
pada saat ini akan digulirkan, bentuk republik ini harus bagaimana? Musyawarah, Pak. Begitu musyawarah, salah seorang negarawan mengajukan, kalau bentuknya republik maka harus ada parlemen. Masalahnya kalau ada parlemen harus ada perwakilan di parlemen. Siapa yang akan menjadi wakil di parlemen? Di belakangnya harus ada partai-partai itu. Sebab pada saat itu, mohon maaf, mulailah muncul terjadi pemilu pertama. Nyuwun sewu berapa partai? Sampai saya mendengar dari ayah saya yang seorang pejuang dan tentara, di tempat saya ada yang mau pemilu itu gantung diri. Kenapa? Bingung beli partai. Begitu mobil itu terjadi, kacau Pak, luar biasa. Karena ternyata gontok-gontokan itu sudah terjadi. Beberapa ulama membisikkan kepada Presiden RI yang pertama, kalau dibeginikan terus bahaya ini, bahaya, akan pecah negara ini. Maka mohon maaf, Presiden RI yang pertama berdasarkan musyawarah dengan para ulama mengeluarkan dekret kembali kepada undang-undang, sederhanakan partai. Ternyata tidak bisa. Hingga sekarang kalau sudah banyak begini pun disederhanakan, bagaimana malah nambah lagi. Bila perlu mungkin bapak-bapak bikin partai apa? Partai jas merah yang sekarang merupakan si bibir. Maka enggak sih. Ternyata ada perlawanan Pak. Presiden RI yang pertama itu tidak mampu untuk melawan itu, sampai pada akhirnya beliau dilengsarkan. Begitu dilengsarkan, makin kacau lagi pada pemilu yang berikutnya. Beliau mohon maaf, itu mau digulingkan Pak Presiden yang pertama. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bagaimana untuk mengendalikan itu. Maka muncullah Presiden yang kedua. Ini rahasia besar. Kenapa seolah-olah dengan tangan besi beliau pada saat itu Soekarno saja tidak mampu untuk menyederhanakan partai, di tangan beliau, mohon maaf, partai disederhanakan. Siapa di belakang ini? Ini rahasia besar. 7 dan 8 kata tadi, agama negara. Itu preambul di dalam. Tanbih itu adalah miniatur dari Piagam Madinah. Siapa di belakangnya? Para wali Allah. Ini saksinya. Siapa di belakang itu? Siapa di belakang itu? Maka luar biasa. Meskipun dengan perlu tangan besi, dengan perlawanan yang sangat luar biasa, mohon maaf, akhirnya disederhanakan menjadi belum 2. Bapak kalau mau tahu bagaimana riwayat perjalanan negara Indonesia dalam masa itu, mohon maaf, siapa yang tahu burung Garuda? Burung Garuda bukan burung yang ada lato-latonya itu. Masya Allah, itu burung Garuda dirumuskan di dadanya karena dari kotak. Ya, kotak yang tengah apa? Oh iya ya ada. Biasa kan sudah begitu tunjuk ke orang dan dijidat sendiri ada. Itu nggak mau kita tahu. Iya. Ini di tengah-tengah, sekarang di sini nunjuknya nggak ke sana. Di tengah itu ada 5 kotak. Di tengah ada bintang. Serong ke sebelah kiri ke atas ada lambang apa? Lah sini Pak, sini. Bukan yang di atas, belum muncul pohon beringin, yang memunculkan pohon beringin. Mana nih rahasianya ada di sini? Banteng Pak, masa banteng dulu. Nanti setelah banteng ke Gabior itu Kak dia keiuhan ke pohon. Oh, ada apa di situ? Ada apa? Itu perjalanan negara kita Pak. Tengah-tengahnya harus bintang, dan itu ketuhanan yang maha. Dari ketuhanan yang maha esa, kalau negara Indonesia dibangun berdasarkan ketuhanan yang maha esa, bubar negara Indonesia. Karena di belakangnya ada para ulama. Itu sebab di situ agama negara. Ketika itu terjadi, maka kita ada di pihak negara.
Ada apa itu? Maka ketika kita melihat itu, Indonesia itu diibaratkan perjalanannya seperti itu, dibangun berdasarkan kekuatan bintang. Apakah itu? Itulah lambang kekuatan para wali Allah yang bekerja di belakangnya. Masuklah kita kepada satu masa di mana di situ masa kepala banteng itu lama berkuasa dan terjadi pergolakan yang sangat luar biasa. Maka mohon maaf, masuklah, kalau ini tidak segera ditanamkan syajaratin thayyibatin, hancur negara Indonesia pada waktu itu. Maka dimunculkanlah lambang syajaratin thayyibatin. Lambang apa? Siapa yang mencetuskan dan membisiki kepada beliau Presiden RI yang kedua harus ada berini? Karena asalnya bintang banteng, tuntungna buntang banting. Iya, pertengkaran terjadi. Akhirnya ditanamkanlah syajaratin thayyibatinnya yang dilambangkan dengan pohon. Siapa itu di belakangnya? Kita yang tidak pernah tahu baru sekarang dibuka siapa. Jadi nggak main-main itu. Nah, ini pun pohon yang kokoh yang disebut syajaratin thayyibatin itu ternyata, mohon maaf, rayapnya banyak. Supaya apa? Rontok. Sampai pada akhirnya terpecah. Maka masuklah kepada kondisi saat ini, dan itu tidak akan bisa diatasi kecuali dengan karomah wali lagi. Maka ke bawah dilambangkan dengan lambang apa? Bukan rantai Bapak, tasbih. Tilurius Mas. Itu si rantai itu kalau kita telusuri bentuknya ada dua, ada yang bulat, ada yang persegi. Dan itu terpecah belah Pak sekarang itu, yang bulat dengan yang persegi itu Pak. Maka itu akan jadi satu kesatuan untuk mengembalikan kepada abad padi kapas jika yang tercecer itu kemudian disusun, diikat agar menjadi sebuah tasbih. Kita menyebut rantai, dan itu pekerjaan yang berat Pak. Karena kalau misalnya biji tasbih punten Pak, uang ke wirid kan tarik tinggal sampai pada akhirnya tasbih itu empuk Pak. Saya pernah itu aurat, begitu obitok pecah Pak tasbih. Itu mencari biji-biji tasbih itu tidak mudah Pak. Bahkan ada yang terselip, ada yang sengaja hilang. Maka itu tidak mudah untuk menyusunnya Pak, agar menjadi sebuah mata rantai Pak. Dan itu adalah pekerjaan beliau saat ini. Bagaimana menyatukan bangsa ini yang sudah berserakan, persis seperti tasbih yang pecah, lalu kemudian ingin diikat kembali dengan tali agar menjadi satu kesatuan. Karena kalau ini bisa dilakukan, baru kita masuk kepada masa padi kapas tafakur itu. Dan ada faktor kebetulan, hanya siapa yang bekerja di belakang ini. Sekarang saatnya adalah bagaimana syajaratin thayyibatin ini yang mau diruntuhkan dan sudah dalam keadaan hampir rapuh, yang repot. Tasbihnya sudah terpecah kemana-mana. Maka beliau itu mengikatnya kembali ke Aceh, ke Antam, kemana itu untuk mencari itu. Sekarang negara Indonesia dalam keadaan seperti itu Pak. Cuma siapa yang percaya ramalan? Oh. Ini kalau wajah gini menurut ramalan istrinya satu apa dua? Konon dilihat dari jidat. Kalau yang lah kok tahu sih? Oh ini Pak harus dibeli. Iya, dia berarti ahli sabu. Hitung-hitungan. Tapi ada lagi Pak di ramalan itu, konon katanya kalau mau cari wanita yang bisa dimadu apa diracun, saya nggak tahu. Itu cari yang ada jeruk marunya. Saya nggak tahu jeruk marunya kayak apa juga tuh Kiai. Yang tadi tuh kayak ini. Ininya katanya di sini cekung, itu gampang sekali. Tadi madu udah diracun. Macam-macam Pak. Tapi mohon maaf, ramalan itu jangan dianggap enteng. Karena Quran meramal keadaan manusia sampai akhirat Pak. Sampai akhirat di Quran itu disebutkan yang sesuatu yang futuristik, namanya program eskatologis Quran. Dibeberkan oleh Al-Quran.
Maka di dunia ini muncul orang-orang yang sakti ramalannya, Nostradamus. Itu luar biasa. Kenapa? Muka syafah, bukan muka hasyafah. Kalau yang ketawa berarti kiai karena suka baca kitab. Tapi kalau yang tidak ketawa, teh apa hasyafah teh naon? Hasyafah itu bakal lato-lato. Lato-lato. Ini yang saya tidak mengerti. Ini ibu-ibu milenial, anaknya main lato-lato, direbut, ngikutin. Yang lato-lato itu kan itu terbuat dari benda yang keras, pasti gini-gini kakinya. Mohon maaf biru-biru. Padahal kenapa harus berebut dengan anak-anak? Itu lato-lato bapak-bapak, empuk lagi. Kenapa tidak dimainkan berpahala lagi? Halo, sampai di mana tadi? Pak, Indonesia itu sebelum Ronggo Warsito dan Joyoboyo mengeluarkan 2 ramalan, mohon maaf Pak, Syekh Al-Bakir yang dari Jawa disebut Syekh Subakir, itu sudah membuat titik-titik perkembangan negara ini Pak. Dari mulai namanya, karakternya, siapa yang akan memimpinnya, maka muncul 2 ramalan, Joyoboyo dan Ronggo Warsito. Karena di Jawa, kalau di Bandung Warsita, istrinya Maita. 2 ramalan ini itu luar biasa kali pegang betul. Dan itu ternyata perjalanan siapa pemimpin Indonesia. Kita pernah mendengar no, to, no, go, ro. Tapi kemudian ramalan ini sebagian dibantah oleh Ronggo Warsito yang lahir kemudian. Kalau di sini disebut no, to, no, go, ro. Yang pertama no, ya itulah zamannya kepala banteng. Sampai sekarang warisannya masih ada. Ya. Kemudian to, itulah yang di situ ada yang menanamkan saja rokin ini batin. Karena antara banteng dengan bintang bukan batin. Yang muncul ini Pak. Di situ ada yang bekerja para aulia Allah di belakang. Mohon maaf makanya. Mohon maaf apa? Saya tadi menyebut kepada beliau wali ke-10 Al-Mastur. Al-Mastur salah satu pangkat dari kewalian. Al-Mastur adalah wali yang sembunyi, bahkan disembunyikan. Identitasnya terbongkar setelah beliau tidak ada, maka setelah beliau mati baru terbongkar. Dan tidak ada yang membongkar itu kecuali wali mati gitu. Ya, kayak bapak-bapak tidak tahu itu janda kecuali. Oh, tidak boleh terusin. Iya. Jangan main-main. Kita kan suka salam-salam tuh. Assalamualaikum ya rijalil bait. Ke bawahnya apa? Ya nukoba ya, nujaba ya, rokoba. Emang apa itu? Itu pangkat kewalian Pak. Rokoba, nujaba, autad, abdal, autadil arwahan. Ada yang dia disebut di situ apa? Mastur. Mastur itu wali yang disembunyikan karena ada yang menyembunyikannya. Tahu-tahu setelah dia tidak ada, oh gening saya tate. Itu Pak. Ini rahasia yang baru saat ini dibongkar oleh beliau. Nah, di dalam ramalan Ronggo Warsito, Indonesia akan mengalami zaman kala bendu. Kala bendu itu gonjang-ganti. Korupsi, nepotisme, penyelewengan di mana-mana. Maka kalau ini tidak dihentikan, bahaya. Dan ternyata berdasarkan ramalan itu tidak akan bisa dihentikan. Maka teori apapun untuk mengatasi masalah krisis Indonesia jebol. Kenapa? Lupa yang tadi Indonesia didirikan atas dasar karomah pahlawan. Tanpa itu belum bisa. Maksudnya masalah bendu. Di zaman kala bendu ini Indonesia seolah-olah, mohon maaf, Indonesia seolah-olah kena karma. Mau diginiin salah, digituin salah, gini salah, gitu salah. Semuanya serba salah. Tapi di dalam ramalan itu disebut pada saat zaman kala bendu itu tidak bisa diatasi, bahkan Indonesia ada di ambang kehancuran. Mohon maaf, muncul apa yang disebut dengan Satrio Piningin. Ternyata berdasarkan ramalan Ronggo Warsito, Satrio Piningin bukan satu. Siapa Satrio Piningin itu? Siapapun yang menjadi presiden Indonesia itu kena wahyu puluh Satrio Piningin itu. Maka ada Satrio Piningin pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Contoh misalnya, itu percaya mah buka.
Di situ dikatakan Satrio Piningit itu yang pertama adalah Satrio yang Kinunjoro. Kinunjoro itu Satrio Piningit yang pertama. Pekerjaannya keluar masuk penjara. Tapi Kabuncoro terkenal kemana-mana. Siapakah itu? Beliau. Jadi ganti sama yang kedua. Yang kedua ini Sugih Mukti Wibowo, tapi kesandung kesamper. Kenapa? Ya karena menghentikan yang tadi itu. Wah, teng sama bintang banting akhirnya dihiuan oleh petangkal eta. Apakah itu yang ada di tadi rahasianya itu? Hanya beliau yang tahu tentang itu. Hanya pada saat itu oleh Al-Mukarram Maha Guru kita siapa? Pak Haris Abah Anom ditutup. Kenapa? Kurang ada urut katingali ku batu. Itu bahasanya. Itu Pak bahasanya. Bapak kalau tidak percaya, jangan kalau bendung ini itu tiba-tiba hilang. Mohon maaf karena saya tidak hafal, karena saya bukan orang Jawa. Mohon maaf. Maka ini saya bacakan Pak, iseng-iseng aja, ini iseng-iseng berhadiah. Indonesia pada saat mengalami masa kala bendu, ternyata lidah ke bahasa Jawa ini lidahnya. Mulyane jenengan nata ing kono rahar jendira. Kraton ing tanah Jawa mamalani bumi sirna sirep durang rono. Ngerti Pak? Saya juga enggak. Ya. Atas izin Allah ternyata zaman kalau penduduk itu hilang, berganti zaman di mana tanah Jawa menjadi makmur, hilang kutukan bumi dan angkara murka pun mereda. Apa sebabnya? Apa penyebabnya? Marga sinapi rawuhnya natak gina imsayata wiji-wiji liputomo ingaranan narata kan kapisan karanya adenge tanpa sarana nak damak duming srinata sunyo ruti kedatonnya. Ngerti? Muncul seorang pemimpin yang kedatangannya baru tidak terduga. Ini kata Romo Warsito sekian ratus tahun yang lalu Pak. Bapak kesan aja. Dengar di mana kayaknya Pak? Apa kata beliau? Seperti munculnya secara gaib yang mempunyai sifat-sifat utama. Apa sifat-sifat utamanya? Liresepi tanpa sana, orang anak kara-kara duk masih keneker sukma, kesamper kesandung rata, keh wong ketambahi ketika kersaning sukma kinaya, salin alamnya jumeneng Sri Pandita. Datangnya tanpa sarana apa-apa, tidak pernah menonjol sebelumnya. Pada saat masih muda banyak mengalami halangan dalam hidupnya, yang oleh izin Allah akan menjadi pemimpin yang berbudi luhur, dan dia yang akan menyirnakan masa kalah bentuk Indonesia. Siapakah ini? Anies Baswedan. Lah jangan Romo Warsito dulu, bro. Dengar dulu ini. Sama kolar Romo Warsito. Wis kebelet kali. Wis, ora usah kabeh-kabeh. Kuping ke Luwih Adri Pramarta, lumuh maringi brana harta, namane Sultan Eri Cakra, tanpa sangakan rawuh gira, tangadu bala manungso, mung sirutoh prajuritnya, tunggulin dikir kewala, mungsuh rerep sirep sirna, tok 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 tok. Siapakah ini? Ini Romo Warsito. Mempunyai sifat adil, tidak tertarik dengan harta benda, bernama Sultan Heru Cakra. Bukan nama itu gelar. Heru Cakra itu ternyata pemimpin yang memiliki cakra. Cakra itu wahyu Pak. Mata kalau mengarang ke si wahyu si cakra. Tidak ketahuan asal kedatangannya. Tidak mengandalkan bala bantuan manusia. Hanya sirutoh prajuritnya. Siapa? Pasukan Allah di belakangnya. Dan senjatanya adalah mikir, musuh semuanya bisa dikalahkan. Momengan. Itu Pak ciri-ciri dari Satrio Piningit yang akan memungkas tentang masa kalah bendu ini. Pertanyaannya bagi kita, mana? Sekarang kalau dia itu ahli pikir, ini siapa? Ini siapa?
Dan bagaimana di belakangnya sampai dia memiliki senjata dzikir. Apa ciri-cirinya yang memiliki senjata dzikir itu? Masya Allah, tabarakallah. Pada saat beliau mengumandangkan satu nama, mohon maaf, saya langsung bertanya kepada beliau, muncul orang because why? Wah, kenapa itu gitu? Because why apa? Tahun 70 dari nama itu sudah disebut. Tahun 70 dari siapa? Dari Rizal Cuci. Abah mengatakan kepada Abah, 70 kalau dihitung dengan tahun, ini sosok ini usianya berapa? Maka Abah pada waktu itu mencurang mah I don't care. Cuma paksa saya, Abah tidak pernah begitu. I don't care. Belang aja Pak. Tahu-tahu kemarin-kemarin tiba-tiba mendeklar itu. Apa latar belakang? Enggak ada kata-kata. Abah hanya satu amanah dari Maha Guru bahwa ini pada saatnya harus dimunculkan. Kalau tidak Abah munculkan, Abah murid durhaka. Dan itu ada di kitab. Masya Allah. Dan gambaran dari situ bagian sempalannya, simbolismenya ada dalam cerita wayang. Siapa yang bisa memegang pusaka Jamus Layang Kalimah Sodo yang isinya adalah kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah, maka itu yang akan menjadi raja unggul para marta. Semua yang ada di bumi ini sirna karena sang raja ini memegang pusaka itu. Pemegang pusaka itu Semarnya Jawanta. Tapi karena tugas dia bukan untuk duduk di kursi gading bilang kencono, maka dia melihat harus kepada siapa. Jamus Layang Kalimah Sadar ini punten diturunkan, tidak sembarangan begitu memunculkan nama. Maka ketika beliau pada saat itu menjawab pertanyaan because why, kata Abah, tahun 70 nama itu sudah ada. Sebagaimana dari dulu, dari mulai banteng dan bintang-bintang batik sampai munculnya, mohon maaf saja rotin batin yang dimunculkan dengan mohon maaf lambang pohon beringin itu di belakangnya Abah harus melanjutkan perjuangan itu dengan memunculkan Satrio Pinuyit yang ahli dzikir. Ternyata Abah mengungkapkan 4 ciri ahli dzikir dan itu ada, masya Allah, di dalam karomah beliau yang tadi dibaca salah satunya. Apa? Kita pada ilusubur. Taksim nyahan atau kita pada ilusubur tadi jawabannya. Di rumah saya ngaji kita pada ilusubur dengan gaya baru dan didengar. Itu bukan dari Abah Awas. Abah Awas tidak mengajarkan seperti itu. Nyadar bro, Abah itu bahasanya ratusan ribuan. Sekarang saja wakil takin ada berapa? 300. Nah, udah apa? Sebanyak itu bahasa apa? Sebanyak itu dan akan lebih banyak lagi bahasa apa itu saking semangat dia sampai mau itu. Benar Abah saya bilang bahwa Satrio Piningit itu harus memiliki senjata dzikir. Iya ada apa? Dan namanya ada di kitab itu. Biarin kan. Digulik sempat Allah Akbar. Ternyata ketemu itu ada ciri ahli dzikir itu. Ciri yang disebut Sultan Heru Cakra itu. Ciri yang disebut dengan Satrio Piningit itu yang akan menuntaskan gonjang ganjing negara ini. Ternyata cirinya 4. Cirinya mau tahu? Pada piro? 1 cirinya miftahul ghaib. 2 jarul ghaib. Apa itu miftahul ghaib? Baik sosoknya maupun rahasia yang dia pegang, dia menjadi kunci untuk terbukanya al-ghaib. Al-ghaib bukan melihat jin, setan, iblis, kelong wewe, kelong laki. Ini kan selalu yang misalkan kelong wewe, padahal yang berbahaya kelong laki juga. Kelong wewe berbahaya kalau ada kelong laki, dan kelong wewe juga itu ternyata bisa diperdayakan oleh kelong laki. Miftahul ghaib, baik sosoknya. Begitu dia keluar, sang ahli dzikir ini, apapun yang tersembunyi dan disembunyikan di negara ini, busuk-busuknya dibongkar, terbongkar dengan sendirinya. Kenapa? Karena wali Pak belakang. Mohon maaf Pak, mohon maaf ya. Saya baru keliling makanya tadi rada telat. Kalau saya kan orangnya begitu. Benar enggak bahwa di belakang sosok ini banyak terjadi karomah dan keajaiban? Saya mau mendengar dari orang-orang terdekat. Dalam perjalanan sosok ini banyak keajaiban sampai mereka kaget. Ini ada karomah apa dan siapa yang bekerja di belakangnya?
Om Tante bedaan batu. Kenapa dia mengalami berbagai keajaiban? Berapa kali beliau mau dicelakakan? Ternyata tidak bisa. Ada karma apa? Itu apa? Ini belakang nanti yang mencapai tempat-tempat. Miftahul Maulid. Maka dia akan membuka semua yang tadinya disembunyikan. Ini yang menyebabkan orang lain takut akan kemunculan. Yang kedua, wajarul khair. Dia tidak punya motif apa-apa, hanya ingin mendapat kebaikan. Saya tanya dari orang-orang terdekatnya. Yang ketiga, Pak, eta jenengana aya dirinya anisul mutawahish. Sampai di kalimat itu menitik akhir mata saya. Allah, anisul mutawahish. Saya konfirmasi kepada beliau. Apa maknanya? Anisul mutawahish itu adalah sosok yang lembut tapi sanggup menaklukkan yang garang dan barangasan. Jadi bapak majikan bapak, ibu, istri, bapak kan barangasan kalau di luar kayak harimau. Begitu pulang ke rumah jadi kucing bapak. Berarti sejauh anak gue daripada ditunjuk batu. Allah Akbar. Itu. Oh gitu. Siap. Nanti kita bikin ikatan bang. Di situ beliau mengatakan, Bapak di tahun 70 deh mendengar itu dari lisan suci. Nanti kalau bisa mengenai jangan ternyata di situ bilang. Yang keempat, ciri Satrio ini yang ahli dikir yang oleh rombongan situ saya itu disebutkan. Ternyata yang berapa tadi? Ketiga, keempat itu adalah cirinya adalah jamin syatat qalbus. Sosok yang sanggup menyatukan kembali hati-hati yang sudah retak terpecah-pecah. Pekerjaan wali di situ, mohon maaf, mengikat butiran-butiran tasbih. Yang di situ ada dua bentuknya, satu bulat, satu pasagi. Nu bulat pasti kudu ahli makrifat ahli dikir. Nu pasagi eta nu masaki. Syariat mereka hakikat makrifat. Ketika itu sudah dirangkai menjadi sebuah rantai cekurang padahal itu lambang tasbih, maka padi kapas akan tercapai. Itu siapakah sosok itu? Wallahu a'lam, karena beliau sendiri yang sudah jelas memandangkan itu. Maka ketika beliau mendeklar nama itu tidak sembarangan. Itulah karomah, dan Indonesia hanya bisa diselesaikan dengan karomah. Di tempat ini tersimpan rahasia-rahasia yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena ada seorang wali yang dimasturkan oleh wali yang lain. Begitu beliau tidak ada, baru diungkap, dan beliau dengan lantang mengatakan itulah wali ke-10. Apa itu? Mastur disembunyikan. Kenapa? Misi. Misi. Jadi jika bapak-bapak salah disembunyikan, bapak wali namun sumputan lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.